Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para asatidah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yasihur ruju'u. Hanya saja sah rujuk. Rujuk artinya suami ingin kembali kepada perempuan untuk mengembalikan nikahnya pada seperti semula, itu namanya rujuk. Biroja'tu dengan sigot roja'tu. Au roja'tu zaujati atau dengan kata roja'tu zaujati. Saya merujuk kepada istri saya, kembali kepada istri saya. Au fulanatan atau si fulanah. Wa ilam yakul, walaupun tidak mengatakan ila nikahi pada kata-kata ila nikahi. Au ilayya atau kepada kata-kata kepada saya. Lakin yusannu, tetapi disunatkan an yazida akan menambah suami ahadahuma salah satu antara dua sigot, yaitu ila nikahi atau ila ilayya atau ilayya ma'as sigoti serta kata-kata rujuk itu. Wa yasihu, dan sah rujuk itu birodat tuha, dengan kata-kata rodat tuha, saya mengembalikan nikah padamu, mengembalikan padamu ila nikahi pada nikah saya. Wa bi amsaktuha, dan dengan kata-kata amsaktuha, saya menahan dia. Wa amma aqdun nikahi, adapun melakukan akad nikah alaiha atas raj'iyah, perempuan yang dirujuk, biijabin dengan ijab, wa qabulin dan qabul, serah terima, wa kinayatun, maka itu disebut kinayah, namanya sigot kinayah, tahtaju ila nikahin, yang membutuhkan ila niyatin pada niat. Wala yasihu ta'liquha, dan tidak sah menggantungkannya, menggantungkan sigot rujuk tadi. Karoja'tuki, seperti kata roja'tuki in syi'ti, saya rujuk kepadamu jika kamu mau. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan al-ishhadu, menggunakan saksi, alaiha atas rujuk itu tadi, perempuan yang dirujuk. Bal yusannu, tetapi disunatkan. Yang lalu ada sigot, namanya sigot rujuk. Rujuk itu rukunnya ada 3. Ada suami yang merujuk, namanya murtaji'ah. Ada istri yang dirujuk, ada sigot. Kalau nggak ada istri, apa yang mau dirujuk?
belum nikah kok mau rujuk gitu ya. Gitu. Ada suami tak ada istri tak ada suami. Siapa yang mau rujuk? Yang mau rujuk itu suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Dan ada sighot. Sighot itu ada namanya sighot sharih, ada namanya sighot kinaya. Wa innama yasihu, maksudnya rujuk itu sah dengan menggunakan sighot yang disebut dengan sharih, yaitu dengan kata-kata roja'tuki atau roja'tu zaujati, atau ditambah roja'tu zaujati ila nikahi atau ilayya. Dalam bahasa Indonesia disebut saya kembali padamu, saya rujuk padamu. Itu udah jelas. Kalau orang nggak paham seperti itu berarti orang dari Amerika itu, nggak tahu bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Bisu yang nggak bisa cakap. Oh iya, isyarat ya. Udah pakai latihan dulu, misalnya gitu. Gitu misalnya ya. Nikah pun kayak gitu. Orang nikahnya orang bisu harus pakai isyarat, dilatih dulu. Sebab orang bisu tak bisa cakap. Makanya kalau dia misalnya minta minum gitu, gitu ya. Kalau minta kopi, oh kopi itu kan hitam, gitu ya. Kalau minta susu, terus nunjuk yang putih. Kalau nggak tahu dia bilang, gitu deh. Ya, gitu dia ya. Lu ketawa Pak Ustaz, tapi Ustaz yang nanya, ya. Ya. Iya. Ini sudah semua balik, cuma belum cukup modal. Gitu ya. Ya. $28 itu kalau bisa ya nikah gitu. Ya. Ustadz Aulia udah berapa? 34. Oh, kalau kelebihan sedikit itu. Ya. Kelebihan sedikit. Hasan 19. 19 saja, belum sampai 20. Tapi kok gayamu kayak orang udah 28. Gitu. Berani kali kamu bonceng sana bonceng sini. Ya. Malu kau sama Ustadz Munib. Ustadz Munib aja nggak berani bonceng-bonceng. Ya. Jadi itu orang yang biasa sharih itu pakai ucapan. Kemudian kalau pakai ucapan ini nggak pakai niat pun nggak apa-apa. Karena udah sharih. Sharih itu jelas, ya.
Apabila dia suami itu menyampaikannya tidak jelas, namanya kinayah. Kinayah itu perlu niat. Seperti misalnya saya pegang kembali kepadamu gitu. Saya pegang kamu lagi gitu. Ya. Itu kan kinayah. Apa maksudnya pegang itu kan? Makanya dibilang jangan pegang dulu gitu kan. Ya. Kalau belum rujuk jangan pegang dulu gitu ya. Karena nggak boleh pegang-pegang kalau belum rujuk. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Yang rujuk itu perlu niat. Jadi kalau dikatakan dalam kitab ini rujuk tapi menggunakan akad nikah itu jadinya kinayah. Rujuk tapi walinya mengakatkannya balik kepada pada anaknya ke istrinya itu, maka itu dinamakan kinayah yang membutuhkan kepada niat. Mana tahu aja terjadi seperti itu. Kemudian rujuk ini tidak sah ditaklik. Taklik itu menggantungkan sesuatu. Misalnya saya merujuk kamu kalau kamu mau gitu. Itu namanya ditaklik. Ya. Saya merujuk kamu selama 1 bulan gitu. Itu ditaklik. Ya. Itu namanya ditaklik dengan waktu. Tidak boleh. Ditaklik tidak boleh. Harus lepas. Saya merujuk kepadamu sebelum tua misalnya. Ya. Berarti kalau sudah tua lepas. Nah, tidak boleh. Paham ya? Itu nah. Itu kinayah. Sebab mempergauli kan kadang-kadang tidak rujuk, cuma nafsunya saja. Ya. Maka ditanya, ya saya kembali kepadamu gitu. Ya, mana tahu terjadi seperti itu. Jadi kalau kinayah perlu niat, sama dengan yang lalu diterangkan bahwa sighah talak itu ada sharih, ada kinayah. Yang sharih yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak itu tidak perlu niat. Saya cerai padamu, saya ceraikan kamu. Ada yang sharih, ada yang disebut kinayah. Kinayah itu kalau bisa ucapan itu dibelokkan kepada arti yang lain. Misalnya saya kembalikan kepada orang tuamu gitu. Itu namanya kinayah. Kinayah itu sindiran yang enggak jelas. Atau kembalilah kepada tempat asalmu misalnya. Maka itu perlu niat. Jadi talak juga sighotnya ada sharih, ada kinayah, rujuk juga begitu. Ada sharih atau ada kinayah. Jadi tidak boleh ditaklik jika kamu mau gitu. Kalaupun enggak mau, itu pun tetap jadi dalam hukum Islam, hukum fikih Syafi'iyah. Saya ulangi, perceraian itu adalah
salah satu yang dibenci oleh Allah. Itu perceraian disebut dalam hadis abghadul halal ilallahi tolak. Halal yang dibenci oleh Allah itu talak. Maksudnya halal di sini adalah makruh. Makruh yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi dibanding dengan makruh-makruh yang lain, itu talak itu tidak disenangi oleh Allah, sangat makruh. Itu maksudnya halal. Sebab yang dimaksudkan dibenci itu adamur ridho, tidak ridho. Allah tidak ridho. Dan kemudian Allah tidak suka. Karena itu boleh merujuk. Karena Allah tidak suka, maka boleh merujuk. Bagaimana kalau istri menolak? Misalnya. Ya. Sudah tahu kuali dan tasnya. Kualitasnya suami. Dan kuali dan tasnya. Maksudnya penghasilan dan uangnya. Ya. Makanya kadang orang bisa memberikan, kita tingkatkan kualitas katanya kan. Bukan maksudnya itu kualitas pendidikan misalnya, tapi dan tasnya itu. Ya. Jadi istri kemudian nggak mau aku bang, aku sudah enak sendirian gitu. Apa ada laki-laki yang lain yang suka sama kamu misalnya ya? Kalau ada pun apa hak abang gitu, gitu kan? Gitu. Karena abang sudah ceraikan saya, kan masih di dalam iddah. Iya tapi saya nggak mau gitu. Dalam hukum fikih, kalau seandainya tetap dibilang rojak tuki, itu jadi. Sebab itu haknya dipegang sama suami. Tapi dalam hukum positif, rujuk itu harus bersetujuan suami istri. Nah, jadi kalau istrinya nggak setuju, dilaporkan kepada pengadilan agama, nggak jadi. Pengadilan agama mana? Nggak tahu. Lebih dekat sama Kepling? Enggak. Kamu tanya kalau duduk-duduk gitu ya. Sama si Hasan, jangan sama Azmi. Nanti tambah lain itu jawabannya. Ya. Atau sama Bang Ardi. Bang Ardi udah pernah rujuk itu. Ketawanya kok belakangan. Ya. Karena dia sesepuh di sekret itu. Sesepuh itu bukan berarti tua, yang dituakan gitu ya. Yang dituakan itu kadang-kadang umurnya masih muda gitu. Tapi dituakan ya. Maka menurut hukum positif, rujuk itu apabila dilakukan tanpa persetujuan bekas istri itu tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Tapi dalam fikih sah. Ya. Itu harus paham kayak gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia bukan di Syria sana ya. Jadi kalau mau rujuk setelah talak melalui proses dengan sepengetahuan pengadilan agama, maka suami istri melapor. Ini kalau seandainya melalui hukum positif ya, supaya saya kasih tahu, supaya tahu bagaimana prosesnya di dalam kitab dan
dalam hukum keindonesiaan. Suami istri yang bekas itu tadi, bekas pula ya, nggak bagus bekas ya. Apa namanya? Mantan ya. Bekas itu kan bekas-bekas, barang bekas gitu ya. Pergi ke ya yang pencatat nikah itu, di mana di situ? Misalnya Ustadz Munib ya pencatat nikah, Ustadz jadi? Belum. Misalnya Ustadz Munib ya, dia itu Tuan Kadi. Ya sekarang ditulis Tuan Kadi kayak gitu ya. Berangkat ke situ suami istri menyatakan bahwa kami mau rujuk dengan membawa surat yang pernah diberikan oleh pengadilan agama, data-data perceraian. Dan pada saat itu kemudian Ustadz Munib ini sebagai Tuan Kadi nanya-nanya, ini talak berapa kalian? 1 katanya. Udah berapa hari atau sudah habis iddahnya atau belum? Belum katanya kan gitu. Gitu ya. Karena baru 2 minggu katanya kan. Kenapa kau rujuk? Nggak tahan aku Ustadz katanya kan. Nggak tahan bagaimana maksudnya gitu ya. Menderita aku misalnya. Kenapa kau tolak? Aku tempo hari memang udah kurang berpikir katanya kan. Sekarang saya sendiri-sendiri terus. Hidup saya makan-makan sendiri, nyuci-nyuci sendiri, tidur-tidur sendiri, cakap-cakap sendiri gitu. Ya. Ya. Karena udah suntuk dia, cemana lah ini gitu kan. Orang kalau udah suntuk itu, misalnya ada barang yang hilang, baik kehilangan secara fisik konkret atau kehilangan yang abstrak seperti kehilangan cintanya gitu ya. Cintanya dibawa lari oleh orang, ya. Kan cemana lah hidupku, selalu menderita gitu, ya. Rasa-rasanya bertahun-tahun menderita terus aku ini. Bukan Bang Ardin ya. 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 Mau itu cakap-cakap sendiri. Di belakang rumah gitu ya. Gak ada orang gitu. Terus ingat-ingat, gak boleh kayak begini nih gitu ya. Baru nampak kawannya, apa Bang? Enggak, latihan pidato katanya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya oleh apa tadi Tuan Kadi, kalian udah setuju yang perempuan katanya kan. Udah Pak, untuk mempertahankan pernikahan ini kan lebih baik. Apalagi anak saya masih manggil ayah-ayah katanya kan. Belum lagi dapat ayah yang lain kata. Dim kau kata. Kata suaminya. Katanya kan. Itu. Dicatat. Sudah ada di situ belangkonya. Tinggal nama-namanya sesuai dengan suratnya yang surat talak itu. 2 rangkap, kemudian tanda tangan, ya. Terus ikrar rujuk, kemudian disaksikan 2 orang saksi. Ya. Udah selesai, dibawalah surat itu ke pengadilan agama. Pengadilan agama kalau Medan kalau masih ada di Jalan SM Raja lurus Jalan Turi sana ya.
belakang Masjid Nurul Iman itu. Kemudian pengadilan agama lah memproses, nanti dapat surat bahwa yang nikah, yang surat perceraian itu ditindas lagi dengan sudah rujuk pada tanggal sekian, tanggal sekian. Paham ya? Jangan pergi ke lurah. Ya, saya mau rujuk, ya. Pergi lagi ke tempat Bilal mayat kau. Dicarikanlah kamu lubang kuburan. Gitu. Jadi kalau menurut hukum positif, rujuk bila istri tidak mau maka batal dengan keputusan pengadilan agama. Tapi kalau menurut hukum fikih sah, ya, merujuk terus tanpa izin istri. Tapi kalau nggak ada surat-suratnya nanti payah. Maka nikah itu kan sebaiknya harus ada surat-suratnya. Karena nanti seandainya ada permasalahan, ada surat-suratnya, ada buku nikahnya untuk kalau sudah punya anak membuat akte kelahiran. Kecuali memang sama-sama mandul. Ya, nggak ada akte kelahiran. Akte ketiadaan. Makanya yang nikah di bawah tangan supaya segera dilaporkan ke pengadilan. Bang Ardi udah nikah di bawah tangan? Belum. Ya. Mana tahu kan? Diam-diam menghanyutkan. Gitu ya. Sebab nanti kalau sudah punya anak, dari pihak perempuan itu merasa kesulitan. Misalnya si Pase itu dinikah sama orang Arab, ya, di madu santri, ya, santriyah di madu, ya. Ya minta supaya dikasih surat-surat. Ya. Siapa ada masuk si Yuni? Enggak ada. Kenapa? Sakitun. Oh iya. Dia yang pernah saya kasih tahu mana tahu kamu dipoligami, minta surat, saya bilang gitu. Enggak mau Pak Kiai katanya. Kok ketawa kau? Ya. Karena kalau orang kayak kadang Habib itu, kadang ya, atau yang sok-sok kayak Habib gitu. Niru-niru gitu ya. Istrinya 2, 3, yang kedua dan ketiga itu nggak pakai surat. Ya, jadi sulit. Si Fitri tahu itu ya, agak kurang cocok karena Fitri keras. Ya. Jadi kesulitan dia, banyak kesulitan. Makanya ada surat nikah. Dan surat nikah disimpan yang bagus-bagus, jangan sampai hilang. Jangan sampai dibawa jualan nanti. Ya. Terikut di plastiknya orang jualan itu. Yang beli ya. Ya wow, kok ketawa. Ya. Begitu udah pulang lupa. Kok ada buku nikah katanya kan? Apa maksudnya ini katanya kan? Oh nggak sengaja aku katanya. Termasuk di situ katanya. Itu udah untung kalau memang diem aja terus
nyari lagi susah gitu ya. Paham ya? Ya, kita lanjut. Jadi kalau di dalam hukum agama dua pendapat, rujuk itu menurut pendapat kaul jadid tidak pakai saksi, tapi sunat menggunakan saksi. Kaul qadim, kaul Imam Syafi'i qadim pakai saksi wajib. Kaul jadid mengatakan tidak wajib pakai saksi tapi hukumnya sunat. Gitu ya. Prosesnya yang di pengadilan agama itu dipahami ya, jangan nanti kamu bingung semana saya mau rujuk katanya kan. Furu'un, beberapa cabang permasalahan. Yahrumu haram at-tamattu'u, bersenang-senang. Birajaiyatin, dengan istri dalam iddah raj'iyah, yaitu iddah tolak rajai. Sebab ada talak namanya disebut talak rajai. Talak satu atau talak dua yang masih di dalam iddah itu namanya talak rajai. Walau bimujarradi nadhorin, walaupun dalam semata-mata melihat-lihat. Wala hadda, dan tidak ada terkena hukum had. In wati'a, jika menggauli suami, bal yu'azzaru, tetapi dihukum takzir. Maksudnya orang perempuan yang masih dalam iddah tolak rojai itu tidak boleh suami datang kemudian tamattu, dicium pintunya boleh ya, nyium pintu, nggak tahan aku darah, pintu pun jadi katanya ya, main iu katanya kan ya, itu tidak boleh walaupun sekedar untuk melihat, memperhatikan, karena itu sudah ibaratnya seperti dipisahkan dengan talak bain gitu. Jadi tidak boleh suami datang terus tiba-tiba merakutnya, apa merakut itu? Gini kan itu apa namanya? Merakut, merangkul ya. Udah kamu pernah itu ya. Makanya kamu tahu. Enggak boleh, sedangkan melihat-lihat saja tidak boleh. Jadi semua bentuk-bentuk tamattu, bersenang-senang, baik saya pakai syahwat atau tidak pakai syahwat. Misalnya direkayasa, itu kan enggak pakai syahwat. Sebab ada itu ya, cinta yang direkayasa itu. Ya. Tidak cinta sebenarnya, tapi direkayasa. Makanya hati-hati kamu, siapa namanya, Kandar ya. Dikiranya cinta, rupanya enggak ya, karena udah direkayasa, makanya ada lagunya Rekayasa Cinta gitu ya. Dinyanyikan Camelia Malik. Seandainya bekas suami itu tadi karena udah diceraikan, terjadi menggauli istri, itu ditakzir, bukan dihad. Apa maksudnya? Di dalam
hukum Islam itu ada yang disebut dengan namanya hukuman had. Had itu artinya hukuman pidana yang ditentukan oleh Allah. Seperti had zina, itu udah ada keputusan di dalam kitab-kitab Al-Quran atau hadis. Misalnya orang yang berzina adalah dirajam, ataupun yang ghairu muhson itu dihad 100 kali sambuk dan diasingkan selama 1 tahun ke batas sejauh sholat qashar, boleh sholat qashar misalnya. Itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Itu namanya had. Orang yang minum khamar, di hadnya adalah dipukul 40 kali pukulan. Itu sebut namanya had. Tetapi kalau takzir, tindakan pengajaran terhadap tindakan pidana yang tidak mempunyai hukum had dan kafarat atau qisas. Artinya merupakan hukuman yang memberikan pengaruh untuk mendidik. Itu namanya takzir yang ditentukan oleh imam. Bagaimana imam menentukan? Tidak ada qisas, tidak ada kafarat, ataupun tidak dihad, tetapi ditakzir. Ditakzir itu dikasih hukuman menurut kebijaksanaan imam atau pimpinan. Karena dulu kalau sekolah di pesantren sarang, kalau tidak masuk 2 hari atau 3 hari ditakzir. Kalau tidak ada tanda-tanda sakit ataupun halangan yang jelas. Salah satu di antaranya takzirnya memikul pasir dari laut itu dibawa ke sekolah untuk tambahan mengacu semen, pakai membangun. Dulu pada zaman dulu kalau membangun itu pakai pasir dari laut, pakai semen, terus pakai kapur, diaduk. Sekarang baru tidak, ya. Pasir yang dari sungai baru pakai semen saja, nggak pakai kapur. Dulu pakai kapur. Itu namanya takzir. Misalnya disuruh push up 150 kali misalnya. Nah, Iskandar disuruh 5 baru ampun gitu kan. Mikul aja katanya kan. Mikul siapa? Akhwat katanya. Iskandar pula ya. Kalau dia yang ditakzir itu mengetahui hukum haramnya, tapi apabila dia bodoh tidak tahu kalau itu nggak boleh, itu tidak ditakzir. Nah, itu enaknya orang bodoh ya. Kalau dia yang laki-laki itu tidak tahu, kalau tamattu pada bekas istri, tamattu itu beriu-iu, ya. Apa beriu-iu itu ya? Ya, menimak nimung ya, itu bahasa internasional.
Kalau yang suami itu tahu, maka ditakzir. Tahu haramnya. Kalau nggak tahu, fa in kana jahilan au mu'taqidan hillihi fala yu'azzaru li udrihi. Kalau tidak tahu, maka tidak ditakzir. Karena dia uzur nggak tahu itu. Itu enaknya orang nggak tahu. Makanya enak jadi orang bodoh. Jadi pada orang pintar. Orang pintar itu banyak mikir. Orang bodoh kan nggak banyak mikir. Disuruh sekolah mau ngurus misalnya kuliahnya. Oh cari makan aja kok payah-payah. Itu kan untuk cari makan gitu kan. Di sini aja cari makan udah nanam karet, nanam sawit, udah nggak usah ngurus-ngurus kuliah udah bisanya itu misalnya. Orang bodoh, orang pinter ngurus kuliahnya ke sana kemari, ya. Tak tanda tangan dosen, waduh sewa kusen, ya. Terus banyak berpikir ini macam mana ini gitu ya. Orang bodoh tadi enggak, pagi-pagi pakai di depan pintu, terus bersarung gini, merokok gitu. Orang lalu lalang mau cari nafkah, dia pun orang udah balik, misalnya nge-grab 2 kali, dia pun masih ngerokok aja. Ya. Baru jam-jam 9 masuk ke rumah, dia ada sarapan, Dek. Apa ada sarapan? Udah nggak ada makanan katanya. Karena dia nggak kerja. Nah, udahlah saya ke kedai aja. Cerita-cerita situ. Iya, kalau orang bodoh dia berakal mukallaf. Kalau orang bodoh nggak mukallaf enak kali lah, di Indonesia banyak yang enak kali lah dia. Iyalah. Sebelum rujuk yang sah, dia datang, dia apa tadi? Dirangkul, ya. Sayang katanya kan. Ya. Nggak tahan lagi aku sayang katanya. Dinginnya di luar kayak gitu katanya kan. Ya. Ya itu enggak boleh. Harus rujuk yang sah dulu. Kalau melalui proses pengadilan ya dipakai saksi. Kalau enggak ya udah ridho ataupun ada senang sikit misalnya, saya rujuk kepadamu resmi, ya. Pakai saksi, saksinya Hasan. Ya. Hasan sama Ilham. Ilham pun enggak tahu apa itu rujuk katanya. Tahu kau rujuk? Ya? Apa itu? Oh ya. Iya, makanya kalau enggak dikasih itu pulang nyanyi-nyanyi dia. Belum dikasih, enggak usah katanya kan. Kau ada perlunya aja. Mau kemari, puaskan kau senang-senang sama perempuan-perempuan jahat tuh katanya kan. Gitu ya. Udahlah terus pulang, duduk-duduk di pojok rumah, kembali gitu. Nyanyi-nyanyi ya. Kembali gitu. Rojak tuh gitu. Tapi enggak dikasih gitu ya. Pokoknya kalau orang dalam keadaan sudah khilaf itu, aku udah suntuk kalinya ini katanya. Sana aku, yang dekat-dekat katanya kan gitu.
Udah suntuk kali itu ya. Misalnya dalam 1 minggu 3 kehilangan. Kehilangan pacar, ya. Apalagi kehilangan kereta, gitu ya. Kehilangan uang, gitu ya. Udah. Semana hidupku ini selalu menderita, gitu ya. Gitu dia ya. Makanya kita kembalikan gitu ya. Pacar kan masih banyak ya. Dicari lagi. Kereta dicari lagi. Pelan-pelan. Uang pun kadang-kadang uang nyari kita. Bukan kita nyari uang. Gitu ya. Orang-orang itu kalau ada ilmunya, uang nyari kita. Bukan kita nyari uang. Gitu. Itu masih mendingan. Kadang-kadang kerja dicari bilang, ngapain bang? Nyari makan. Jadi dapatnya cuma makan saja. Atau uangnya untuk cukup makan. Orang gali parit. Pakai baju cantik-cantik ya. Dari rumah gitu ya. Mau kerja? Iya kerja. Gitu. Kerja apa bang? Ada. Ini bahasanya sulit katanya. Apa bahasanya sulit? Ya. Udah pergi gitu aja ya. Rupanya gali parit. Tanya cari apa? Cari makan. Makanya kadang-kadang orang kayak Chinese itu cari duit. Makanya dia dapat duit, dapat makan. Yang cari makan dapat makan saja. Gitu. Cari rezeki itu baru banyak. Ya. Sebab rezeki itu apa saja. Jodoh juga rezeki. Ya. Apalagi istrinya namanya rezeki. Gitu ya. Gitu ya. Tambah rezeki secara konkret, abstrak gitu. Paham Ustaz ya? Jadi dirujuk dulu gitu ya. Baru resmi disiapkan tempat tidurnya pakai bunga melati misalnya. Pakai minyak disemprot-semprot gitu ya. Ya. Ya kalau zaman dulu orang tua gitu di kamarnya itu ada bunga sampai kering-kering gitu, ya. Tapi nggak bunga melati. Kalau bunga melati itu orang-orang khusus. Yang bunga melati itu makanan setan. Hanya orang yang berserikat dengan setan itu suka makan bunga melati, gitu ya. Jadi kita ini kita jadi itu juga itu ada sebagian hadis makna dari itu spesial dikasih kain putih di bawah tempat tidur lantai baru kita tahu kegunaannya nanti kalau kalau keluar darah kalau enggak tidak bermasalah itu cuma untuk haram atau gimana? Boleh ya. Biasanya bukan kain putih kalau apa, kapas gitu ya. Kapas itu begitu sudah habis menjebol kerajaan misalnya, Madangkarah misalnya ya. Ada bekasnya itu, terus dilempar gitu lewat jendela.
Baru kalau di Arab itu zaman dulu terus tambah keras nyanyinya itu. Ditabok gendangnya ding dong gitu ya. Gitu ya. Artinya senang orang itu gitu. Kalau si Habib misalnya pakai gitu ya, karena senangnya gitu ya. Kayak gitu dia. Bukan Labuan Batu saja. Lagi pula di mana batunya Labuan itu? Hah? Saya udah sampai sana. Ya. Oh gitu. Kalau di Arab kayak gitu itu pakai apa? Sini ada orang Labuan Batu juga siapa namanya si Yudi ya. Saya udah sampai sana, batunya nggak pala nampak. Tapi saya pahami bahwa zaman dulu di situ memang seperti tempat pergunungan. Karena tanahnya rumah-rumah itu naik turun. Ada yang di atas gitu, ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya. Gitu ya. Berarti di situ itu kayak ya labuhan gitu ya. Labuhan banyak batunya, tapi karena sudah diatur sama manusia nggak pala nampak batunya. Yang ada di sungai saja. Sungai itu batu-batu semua. Di bawah itu kayak lantai gini sungai. Iya yuk. Ya. Saya mandi di sana pakai sarung. Ya. Kayak si Ardi gitu. Ya. Itu Labuan Batu ya. Dah kita lanjut. Wa tusaddaqu biyaminiha finqidoil iddati. Dan dibenarkan sumpahnya dalam habisnya iddah bi ghairil ashuri selain dengan bulanan, yang dihitung selain dengan bulan. Min akroin dari sucian, berapa kali sucian, awad'in atau melahirkan. Wad'in itu melahirkan, bukan meletakkan. Tidak amkana apabila mungkin terjadi. Wa in ankarahu zauju apabila mengingkarinya suami, au khalafat atau selisih perempuan, istri yang dirujuk tadi ada tahap pada kebiasaannya. Walaupun mengingkari itu goyah, mengingkarinya suami atau selisih kebiasaannya istri, di annan nasa karena manusia itu mu'tamanatun di annan nisa, karena perempuan-perempuan itu dipercayakan ala arhamihinnya atas menerangkan rahimnya. Jadi kalau seandainya orang istri perempuan itu dia menerangkan bahwa udah habis iddahnya, maka disumpah. Dengan disumpah itu dibenarkan dengan berdasarkan sumpah itu. Walaupun suami mengingkarinya atau istri punya kebiasaan yang berbeda, karena perempuan itu dipercayakan atas rahimnya. Karena yang punya rahim itu perempuan. Gitu. Walau idda'a dan seandainya mengaku suami raja'atan, rujuk fil iddati dalam masa iddah. Waya dan iddah itu muqtadiyatun udah habis. Walam tangkih dan belum menikah perempuan itu. Wa in ittafaqo maka apabila sepakat dua-duanya ala waqtil inqidai atas waktu habisnya iddah, kayomil jumu'ati seperti hari Jumu'ah. Waqala dan mengatakan suami roja'tu qablahu, saya telah rujuk sebelum hari Jumat. Waqalat maka berkata istri bal ba'dahu, enggak sesudahnya.
Tetapi sesudah hari Jumat, khulifat maka disumpah istri, annaha bahwa istri itu la ta'lamu tidak mengetahui, annahu bahwa suami itu rajiun, orang yang rujuk, fatusaddaku maka dibenarkan istri li'annal asla, karena menurut hukum asal adamur raj'ati qablahu, tidak rujuk sebelum hari Jumat. Kalau ada orang suami ngaku dia rujuk, masa iddahnya sudah habis belum nikah, maka ada perinciannya. Apabila dua-duanya itu mengaku udah habis iddahnya hari Jumat, istrinya mengingkarinya, maka disumpah dan dibenarkan sumpahnya. Walau ittafaqo, maka seandainya sepakat dua-duanya ala waqti raj'ati, atas waktu rujuk. Ada tulisannya ittafaqota, yang lebih afdol ittafaqo. Ala waqti raj'ati, atas waktu rujuk. Kayomil Jum'ati, seperti waktu Jumat, hari Jumat. Waqalat, dan berkata istri, inqadat yaumul khamis, sudah habis waktu hari Kamis. Waqala, dan berkata suami, bal inqadat yaumus sabat, tetapi habis iddahnya hari Sabtu. Suddiqa, maka dipercaya, dibenarkan biyaminihi dengan sumpahnya suami. Annaha, bahwasanya istri mangqadat belum habis yaumal khamis, iddahnya pada hari Kamis. Litifaqihima, karena kesepakatan kedua ala waqti raj'ati, atas waktu rujuk. Wal aslu adamu inqidail iddati qablahu, menurut hukum asal tidak habis iddahnya sebelum hari Kamis. Artinya sama dengan begitu tadi, tapi seandainya yang mengingkari suami, maka suaminya disumpah. Kalau yang mengingkari istri, istri disumpah gitu ya. Makanya sumpah itu satu-satunya jalan ketika tidak bisa mentok permasalahan. Ya. Misalnya Hasan ini teman dekat sama si Iskandar ya. Dedi Iskandar. Bukan. Iskandar siapa? Oh, si Pahutar. Ya. Lalu berebut perempuan dia. Ya. Perempuannya cantik, direbuti. Ya. Sama-sama ya. Jadi akhirnya cinta segitiga. Gitu ya. Perempuannya satu. Ya. Si Pahutar ini kan di lingkungannya agak keras, ya. Hasan disantet. Perutnya sakit. Tiap pagi bunyi siaran radio. Karena yang masuk itu radio. Misalnya ya. Udah berobat dia ya. Nanya-nanya sama Doni di kampungnya sana ya. Talun Kenas. 5 dukun didatangi sama si Hasan. Ya. Yang bikin teman kamu sendiri katanya kan. Marganya si Pahutar misalnya ya. Karena tidak ada bukti, maka bingung ini. Sesepuhnya Ardi misalnya. Ya. Maka Ardi tidak bisa juga karena tidak bisa menunjukkan bukti. Karena penetapan hukum harus ada bukti. Satu-satunya jalan pakai sumpah. Panggil orang-orang yang seperti aulia gitu ya, dipanggil untuk menyaksikan gitu ya. Wauco sebagai saksi. Baru disumpah. Demi Allah saya tidak melakukan nyantet Hasan. Kalau saya melakukan
nyantet Hasan 3 hari dari sekarang saya mati gitu misalnya. Daripada hidup pun susah katanya. Misalnya ya, ditambah di luar itu jumlah mukhtar itu. Ya. Kalau betul sumpahnya itu meninggal dia, apalagi sumpah pocong, ya satu-satunya jalan itu. Makanya itu nggak bisa dibuktikan karena orang-orang dekat, keluarga, ya udah sepakat bersumpah. Ya, kalau berani, kalau betul-betul sumpahnya itu jadi, ya, apalagi dengan membaca astagfirullahaladzim gitu dulu, ya, pakai ritual-ritual, ya. Nah, itu satu-satunya cara untuk menghakimi yang tidak bisa dibuktikan adalah dengan disumpah. Kalau enggak jangan main-main sumpah, ya, bahaya. Apalagi sumpah kayak sudah menggunakan pocong misalnya, itu cuma menakut-nakuti saja supaya suasananya itu semakin ngeri gitu. Setiap lihat pocong itu kan biasanya orang ngeri, kecuali memang Bilal mayat. Memang itu kerjaannya. Ya. Misalnya pocong betul datang, jangan main-main gitu. Ya. Udah kerjaanku itu katanya kan. Yang kupikirkan BLT ini belum cair gitu. Jangan kau main-main gitu. Sebab ada di TV itu 3 bulan belum cair, ngamuk dia demonstrasi. Jadi itu satu-satunya cara dengan menggunakan apa? Sumpah, bukan sumsum, ya, sumpah. Gitu. Itu di Jawa berlaku itu, seperti itu, disumpah, pakai ya di masjid itu rame-rame. Jadi kalau meninggal pun udah disiapkan. Karena orang masjid itu sudah tahu kalau dia memang dia pelakunya gitu. Meninggal, ya udahlah dia itu wong elek ini katanya kan. Ya manusia jahat ini katanya kan gitu ya. Enggak ngaku sampai disumpah katanya. Sebenarnya kalau ngaku saja iya bang, aku yang bikin gitu misalnya ya. Kenapa? Dia sih mendekati dia aja katanya kan. Padahal aku lebih tua katanya kan. Aturan dia mengalah lah, dia lebih muda. Aku yang lebih tua katanya kan. Lagi pula aku yang sudah ada penghasilan tetap katanya kan. Misalnya ya. Jadi kau santet iya. Ya udahlah, minta maaf kau katanya. Minta maaf kata si Hasan. Nah ini radio ini macam mana? Asik siaran tiap pagi gitu. Ya. Ya udah diambil ya. Kalau dukun itu masukkan pisang, ngambilnya payah. Ya, ngambilnya payah. Barulah Kak dukun didatangkan Bang Ardi ya. Baca wirid latif dia pagi-pagi. Ya pakai peci aja bisa dia ya. Baca dia wirid latif begini. Kayak Mike Tyson gitu. Ya. Keluar radio itu, tuh cantik radionya banget katanya kan, ya, gitu ya. Kalau dukun agak sulit mengeluarkan karena udah masukkan bisa, mengambilnya yang payah, gitu ya. Kalau ditanya, kok kayak gitu kata
Dosa kau, kata. Mana aku dosa? Aku kan kerja, katanya dukun. Aku cari duit, katanya kan. Kau bikin mati orang, katanya. Ya, itu kan urusan orang itu yang bikin. Aku kan kerja. Aku kerja disuruh kayak gini, aku dikasih duit, katanya. Cemana bah, katanya kan gitu. Gitu ya bahasa Bataknya. Karena udah pernah saya suruh datangi orang dukun. Karena mengelak-ngelak terus kayak gitu, akhirnya kita serang. Kita serang lewat lah. Udah ada 70 lebih yang dibikin mati gitu. Sebab dia lah gitu. Kita serang dengan media roti pisang misalnya. Ya, diam gitu ya, meninggal dia. Ya, itu kenyataan. Dia mengelak, bayarnya mahal-mahal. Dia merasa dia gak berdosa karena itu adalah kerja gitu. Udah tua orang, rambutnya keriting kayak Ardi gitu. Ya. Saya suruh coba tanya begini, ngelak deh. Ya. Akhirnya udah kita serang aja biar selesai urusan. Walau tazawwaja, sedikit lagi, seandainya menikahi kembali rajulun, seseorang laki-laki atau suami, mufaraqatahu, pada istri yang diceraikannya, walau bikhulu'in, walaupun dengan cara nikah talak tebus, walaupun dengan talak tebus, biduni salasin, dengan suami tadi menalaknya di bawah talak 3, 1 atau 2, walau ba'daan nakahat, walaupun sesudah menikah si perempuan li zaujin akhar, pada suami yang lain, wa dukhulihi, dan sesudah menggaulinya suami biha, pada istri itu, adat ilaihi, maka kembali padanya perempuan itu bibaqiyatihi, dengan sisanya talak, ai baqiyati tsalats, yaitu sisanya talak 3, faqat saja min sintaini aw wahidatin, yaitu dari talak 2 ataupun talak 1. Jadi ada orang suami yang ingin kembali merujuk kepada istrinya yang diceraikan. Cerainya itu ya talak roja'i ya 2 ataupun 3. Tapi udah dinikahi sama orang lain gitu. Karena udah selesai iddahnya, udah dinikahi, apalagi bekas pacarnya itu udah nelpon dulu. Gitu ya. Maka talaknya itu sama suami yang pertama itu, kalau memang masih talak 1 ya tinggal masih ada 2 lagi gitu ya. Kalau memang talak 2 ya tinggal talak 3 gitu. Jadi sisanya itu tadi. Karena tidak ada pengaruh. Kalau yang dinikahi orang lain itu kan kalau talak 3. Ini tidak ya. Sudah selesai iddahnya, dinikahi sama orang lain. Misalnya dia suka sama si Rojak menikahi, padahal dia udah punya istri. Misalnya ya. Misalnya ya. Tapi enggak, dia udah puasa itu ya. Udah janji sama istrinya sehidup semati. Ya. Di atas makam Kuba terbang itu. Karena ada istrinya saya bilang kayak gitu. Ya. Jadi tadi karena dinikahi orang lain nggak pengaruh, karena yang dinikahi orang lain itu biasanya permasalahannya Cina buta itu kalau sudah ditalak 3
ya, maka harus ditahlil dengan muhallil. Muhallil itu enggak bagus, ya. Apabila dibatasi dengan waktu tidak boleh. Itu saja dulu. Mudah-mudahan bab rujuk ini bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Karena orang kalau udah kembali itu senang. Sama kamu mau pulang ini kan senang. Udah habis alhamdulillah gitu kan. Kalau guru matematika nggak ada misalnya guru, wah senang kali pulang. Pulang Gilang siapa tuh Gilang katanya kan. Gitu ya. Pulang dia, ya. Pulang ke rahmatullah kamu nggak senang. Ya. Tapi kalau orang sudah dekat sama Allah, dikasih tahu mau pulang itu senangnya bukan main. Kayak Wahyu itu dikasih tahu mau pulang senangnya bukan main dia. Ya. Ya nggak apa-apa katanya kan. Meninggal pun nggak apa-apa. Karena belum jelas hidupku ini katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.